benar? Sekarang Maryaban menginginkan darah manusia, Kai? Apa benar? Maryaban akan menuntut seluruh darah warga. Selamat. Ayo datangi aku, Maryaban! Maryaban adalah sosok makhluk gaib yang hidup di dalam cerita rakyat masyarakat Kalimantan, khususnya dalam tradisi lisan Banjar. Ia digambarkan sebagai makhluk bertubuh besar, berbulu lebat, bermata merah menyala, dan menghuni hutan pedalaman yang masih alami dan jarang dijamah manusia. Dalam berbagai kisah yang diwariskan turun-temurun, Maryaban sering muncul sebagai penghuni alam liar yang misterius dan memiliki kekuatan luar biasa, sehingga kehadirannya menimbulkan rasa takut sekaligus hormat. Kepercayaan masyarakat juga mengaitkan Maryaban dengan berbagai unsur mistis, termasuk benda-benda bertuah yang diyakini berasal darinya. Di film ini akan mengisahkan tentang sebuah kampung yang harus melakukan persembahan untuk Maryaban. Sayangnya, kampung itu terkena teror hingga Maryaban mulai memakan para warga yang ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah dimulai di mana warga kampung telah melakukan persembahan untuk sosok makhluk gaib bernama Maryaban. Bulan itu giliran keluarga Rengganis yang harus mengorbankan kambing untuk tumbal. Tetua kampung meminta gadis itu untuk segera mengikat karena hari sudah mulai malam. Setelah kambing diikat dengan kencang, warga bergegas pergi meninggalkan tempat ritual. Pak Mantor memberitahu Pak Luang sesama tetua kampung bahwa bulan depan merupakan giliran dari Pak Sairi yang harus memberikan persembahan. Setiap warga mendapatkan giliran sesuai dengan urutan dari nomor rumah. Persembahan untuk Maryaban tidak boleh diabaikan karena bisa mengakibatkan bala bencana pada kampung. Tengah malam, sosok Maryaban mendekati mangsa kambing yang dipersembahkan untuknya dan langsung dimakan begitu saja. Beberapa hari setelahnya, pemuda kampung bernama Sangga memberitahu kekasihnya Rengganis jika ia akan merantau ke kota bersama dengan dua temannya yaitu Bayu dan Jayan. Rengganis cukup keberatan jika sang kekasih pergi karena ia akan merasakan kesepian. Terlebih, kedua orang tuanya sudah meninggal dan kini ia hanya tinggal bersama dengan sang nenek. Sangga menjelaskan jika ia menginginkan sebuah perubahan. Ia tak ingin hidup hanya menjadi petani dan juga peternak sama seperti orang-orang yang di kampung selama ini lakukan. Rengganis cukup heran dengan apa yang ingin Sangga cari. Padahal selama ini semua kebutuhan berhasil dipenuhi tanpa perlu keluar dari kampung. Sangga tetap bertekad untuk pergi karena ia tak mau mati menjadi orang yang sama dengan warga kampung di sini. Rengganis yang kesal memilih untuk meninggalkan Sangga karena pria itu tetap bersikeras untuk pergi. Sangga yang kembali ke rumah menemui adiknya bernama Lias. Ia mengajak adiknya untuk menjual kambing peliharaan yang ada. Lias menjelaskan jika kambing mereka tidak boleh dijual karena akan dijadikan persembahan pada Maryaban bulan ini. Mendengar hal itu, Sangga cukup kesal karena sebelumnya sang ayah memberitahu jika kambing sudah besar boleh dijual untuk modal merantau ke kota. Ia mendatangi ayahnya Pak Sairi yang asik memeriksa kambing yang ada. Sangga menuduh ayahnya lebih menyayangi setan daripada anaknya sendiri. Kambing yang seharusnya dijual untuk modal ke kota justru hendak dijadikan persembahan setan. Sang ibu yang mendengar keributan itu meminta Sangga untuk tenang dan menunggu mereka ada uang dulu jika ingin pergi ke kota. Tunggu ibu, semua bapak ada uang. Dari dulu selalu sabar, Bu. Sangga kesal dengan orang tuanya dan memilih untuk pergi nongkrong. Di tempat tongkrongan sendiri, Jayan mendatangi Bayu yang asik duduk sendirian, hendak menghisap rokok. Karena tak ada korek, mereka tak bisa membakar daun tembakau dalam lintingan kertas. Nanti kita beli. Sangga tiba-tiba datang dengan raut wajah yang kesal. Ia menjelaskan jika kambingnya tak bisa dijual karena bulan ini giliran keluarganya untuk melakukan persembahan. Bayu yang mendengar hal itu ikut kesal padahal kambing itu milik Sangga. Ia merasa nasib mereka hanya tergantung pada ritual-ritual yang tidak jelas. Sangga sangat setuju karena ia sendiri sedari dulu tidak percaya dengan para tetua kampung. Menurutnya, sosok Maryaban tidaklah ada dan hanya sebuah omong kosong. Ia mengaku tak ingin dibodohi lagi oleh para sesepuh kampung. Tiba-tiba angin dingin berembus membuat Jayan ketakutan. Ia mengajak teman-temannya untuk pulang karena merasakan sebuah firasat buruk. Sangga dan Bayu justru mengejek temannya dan mengatakan jika mungkin Maryaban sedang mengamati mereka.
Guyonan itu membuat Jayan semakin ketakutan. Beberapa hari setelahnya, Pak Sairi melakukan persembahan 3 kambing di area ritual dan disaksikan oleh seluruh penduduk kampung. Setelah 3 kambing diikat kencang, semua orang bergegas pulang ke rumah masing-masing. Rengganis mengingatkan neneknya untuk tidak pulang terlalu malam ketika mencari kayu di hutan. Nenek Rohana mengerti keresahan cucunya dan meminta Rengganis untuk tidak khawatir karena Maryaban tidak akan mengganggu selama persembahan masih dijalankan. Di rumah Pak Sairi, Ibu Sangga kebingungan karena anaknya belum pulang. Tak berselang lama, Sangga pulang dan langsung kena omelan dari sang ayah. Dari mana kamu? Mau cari mati? Ia tak mengatakan apapun dan bergegas masuk ke dalam kamar. Lias melihat Penyang jatuh di lantai. Jimat itu segera dikembalikan ke atas pintu dan berguna untuk menghalau Maryaban. Pagi berikutnya, Pak Luang dan Pak Sidik mengecek ke arena persembahan. Pak Sidik heran karena tak ada tanda-tanda persembahan telah dimakan. Pak Sidik merasa jika mungkin kambing dibawa masuk ke dalam hutan oleh Maryaban dan dimakan di sana. Nidaria, salah satu tetua kampung, lewat begitu saja. Pak Sidik merasa heran, semenjak anak dari Nidaria menghilang, wanita tua itu enggan berkumpul dengan para tetua kampung yang lain. Sementara itu, Nenek Rohana berpamitan pada Rengganis jika ia hendak mencari kayu bakar di hutan. Rengganis meminta neneknya untuk tidak pulang terlalu sore. Sayangnya, setelah beberapa lama menunggu, hari sudah mulai gelap. Rengganis bersama Mawar memutuskan untuk mencari keberadaan sang nenek yang tak kunjung pulang. Mereka melewati Sangga dan 2 temannya yang asik nongkrong. Sangga langsung menawarkan bantuan untuk ikut mencari, namun Rengganis masih kesal dengan pria itu karena bersikeras hendak pergi ke kota. Kita temani kamu ya? Tidak usah. Rengganis mengajak Mawar untuk segera pergi daripada meladeni Sangga. Malam itu, Nenek Rohana masih berada di dalam hutan. Ia kelelahan membawa kayu bakar dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Nenek yang berniat untuk istirahat rebahan ternyata ketiduran hingga waktu sudah tengah malam. Ia terbangun karena mendengar suara mengerikan dan sosok Maryaban menyerangnya. Pagi harinya, suara kentongan terdengar di mana ada sebuah kejadian. Benar saja, warga menemukan Nenek Rohana sudah meninggal di dalam hutan. Rengganis sangat terpukul mengetahui sang nenek yang telah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Warga kumpul! Berita langsung menyebar dan seluruh warga berkumpul untuk bersiap melakukan pemakaman. Sangga ikut datang dan meminta maaf pada Rengganis karena tak membantunya kemarin. Pak Matnor langsung menyimpulkan jika Nenek Rohana diserang oleh binatang buas. Binatang buas. Setelah pemakaman, Mawar mendatangi Rengganis. Ia memberitahu jika neneknya, Niminun, merasa apa yang terjadi pada Nenek Rohana adalah ulah dari Maryaban. Rengganis terkejut mendengar hal itu. Hari berikutnya, salah seorang warga kembali ditemukan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Kentongan kembali dibunyikan untuk memberi kabar pada seluruh warga kampung. Istri korban menjelaskan jika ia menemukan suaminya tergeletak dengan bekas cakaran di dada disertai dengan lendir menjijikan. Niminun langsung menanyakan pada Kai Matnor apakah karena ulah binatang buas lagi. Jayan merasa jika Pak Yusuf tidak diserang oleh hewan buas dan bisa jadi diserang Maryaban. Maryaban? Sangga meminta temannya untuk tidak berkata macam-macam dan mengajaknya pergi. Ternyata Sangga ingin menghilangkan sifat penakut dari Jayan. Ia mengikat Jayan dan berniat mempersembahkannya pada Maryaban. Jayan berteriak agar ia dilepaskan. Sayangnya kedua temannya hanya tertawa dan berteriak jika mereka mempersembahkan Jayan untuk Maryaban. Maryaban! Ini Jayan Maryaban! Rengganis dan Mawar yang mendengar teriakan dari Jayan segera mendekat. Mereka berdua mengetahui jika hal tersebut ulah dari Bayu dan Sangga. Gadis itu meminta agar Jayan dilepaskan karena jika ketahuan bermain di area ritual maka bisa terkena sanksi adat. Takut dengan sanksi itu, Sangga meminta maaf dan bergegas melepaskan Jayan. Lepaskan! Malam harinya, seorang warga kebingungan mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Warga kampung yang berkeliling bukannya menolong dan justru mengabaikan begitu saja. Merasa kesal tak mendapatkan bantuan, ibu itu mencari keberadaan anaknya sendirian.
Benar saja, anaknya mati di dekat sungai dengan cara yang mengenaskan. Dua orang yang sedianya hendak berbalik terkejut melihat mayat yang ada di pinggir sungai. Pagi itu, warga kembali digegerkan tentang kematian dari warga yang mengenaskan. Pak Matnor kembali menemukan lendir yang berbau sangat menyengat. Ia menyadari jika lendir itu dari makhluk Maryaban. Maryaban. Niminun menegaskan jika ia sudah mencurigai sedari awal. Rengganis yang ada di sana juga mengungkapkan jika di jasad neneknya ia juga menemukan lendir yang sama. Istri Pak Yusuf juga mengatakan hal yang sama. Karena tak ada pilihan, ketua kampung mengadakan rapat. Mereka harus memberitahu dan memutuskan jika apa yang terjadi pada kampung mereka adalah karena serangan dari Maryaban. Mereka menduga jika Maryaban sudah tidak menginginkan darah kambing lagi, melainkan darah manusia. Pak Sidik menyarankan agar mereka mencari info pada Nidaria. Pak Matnor mengaku sudah ke sana, namun ia justru diusir. Warga sudah ramai berkumpul menanyakan solusi atas apa yang terjadi. Tak ada pilihan lain, para tetua memilih untuk mengatakan yang sebenarnya jika apa yang terjadi di kampung mereka adalah ulah dari Maryaban. Kai Matnor menjelaskan jika 3 kambing tidak lagi cukup untuk persembahan dan mereka membutuhkan lebih dari itu. Kalau 3 kambing tidak cukup untuk sesembahan, mungkin kita butuh yang lebih dari itu. Malam itu penduduk kampung mengorbankan 1 ekor sapi milik salah seorang warga. Ketika hendak dinaikkan ke tempat ritual, sapi tiba-tiba menjadi beringas dan sulit dikendalikan. Pak Matnor merasa jika Maryaban menolak persembahan sapi itu. Warga kampung memilih untuk meninggalkan tempat itu dan tidak jadi menumbalkan sapi. Hari berikutnya, para tetua kembali berdiskusi. Niminun merasa jika Maryaban telah menginginkan darah manusia dan memberikan persembahan selain itu, maka tak ada guna lagi. Tiba-tiba Nidaria muncul dan memberitahukan jika Maryaban tidak akan menyerang manusia kecuali mereka salah dalam memberikan persembahan. Kai Matnor tak mengerti ucapan dari Nidaria. Nidaria kembali menjelaskan jika perjanjian ratusan tahun lalu di mana Maryaban akan memberikan kemakmuran asalkan diberi darah kambing. Namun jika ada kesalahan dalam persembahan, maka Maryaban akan menuntut seluruh warga kampung. Hanya ada satu jalan untuk menghentikan semua itu, di mana mereka harus menyerahkan orang yang telah mengacaukan persembahan pada Maryaban dan menjadikan orang itu sebagai tumbal. Nidaria menceritakan kisah kelam di mana anaknya dulu pernah mengacaukan persembahan. Ia telah melepaskan persembahan kambing dan mengakibatkan beberapa orang mati. Sesepuh yang mengetahui hal itu langsung membawa anaknya dan dijadikan tumbal sebagai konsekuensi atas apa yang telah diperbuat. Pak Matnor terkejut mendengar cerita itu karena sebatas yang ia tahu anak dari Nidaria hilang dan bukan menjadi tumbal. Kini mereka mengerti jika memang ada yang mengacaukan persembahan mereka. Ada orang yang sengaja melepas kambing-kambing itu. Niminun mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Nidaria menjelaskan jika satu-satunya cara adalah menemukan pengacau itu dan menumbalkannya pada Maryaban. Tak ada cara lain karena ia pernah mencoba menyelamatkan anaknya, namun Maryaban justru menyerangnya. Tidak ada cara lain lagi. Kita harus keluar dari kampung ini. Saat warga kampung berkumpul, beberapa orang berniat untuk keluar dari kampung. Sayangnya Nidaria mengatakan jika itu bukan pilihan yang terbaik. Maryaban melakukan serangan karena ada yang mengacaukan persembahan. Semua warga yang mendengar hal itu kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Nidaria menegaskan tak ada seorang pun yang bisa keluar dari kampung di masa sekarang ini. Yang bisa mereka lakukan adalah menangkap pengacau itu dan menyerahkannya pada Maryaban. Nidaria meminta para warga untuk menempatkan penyang di dalam rumah karena hal itu bisa menangkal Maryaban untuk masuk ke dalam rumah. Ketika maghrib tiba, warga sudah memukul kentongan di mana hal itu menandakan untuk segera masuk ke dalam rumah masing-masing. Di rumah Pak Sairi terjadi sebuah keributan. Sangga mengaku masih tak percaya dengan perkataan para tetua mengenai Maryaban. Ia yakin jika kematian yang terjadi belakangan ini adalah karena hewan buas. Sangga merasa jika seharusnya para tetua mencari cara untuk menangkal binatang buas dan bukan malah memberinya kambing. Hal itu justru akan membuat mereka kembali lagi. Pak Sairi yang mendengar hal itu langsung menampar anaknya. Ia mengingatkan Sangga untuk tidak berbicara sembarangan. Sangga yang kesal mengaku jika ia tidak percaya dengan Maryaban. Untuk membuktikan omongannya, Sangga mengambil penyang di atas pintu dan keluar dari rumah. Dengan cokatnya, ia menantang Maryaban untuk datang dan benar saja. Maryaban! Cepat masuk Sangga! Gigit leherku! Masuk Sangga!
Binatang buas yang kamu lihat tadi di luar. Hah? Sangga lari ketakutan masuk ke dalam rumah. Pak Sairi menanyakan penyang yang Sangga bawa, di mana bocah itu justru meninggalkannya di luar dan tak mampu untuk mengambilnya sendiri. Dentuman terdengar di langit-langit rumah di mana Lias terkena tetesan dari liur Maryaban. Pak Sairi bergegas keluar mengambil penyang yang Sangga jatuhkan agar mereka bisa terhindar dari serangan Maryaban. Pagi harinya, Mawar dan Rengganis menemukan mayat beberapa warga kampung yang mati dengan luka cakaran di tubuhnya. Mawar membenarkan perkataan dari Nidaria jika takkan ada yang bisa keluar dari kampung. Warga kembali menuntut tetua untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mereka berniat untuk melawan, namun Nidaria menjelaskan bahwa Maryaban tak akan berhenti sebelum menemukan siapa pengacau persembahan. Ia meminta semua warga untuk bersabar terlebih dahulu. Madnor menjelaskan jika kematian dari 3 warga yang terjadi hari ini adalah karena mereka tidak menuruti perkataan dan nekat untuk keluar kampung. Tidak dengar omongan Nidaria. Jangan pergi dari kampung ini. Di sebuah gubuk tengah hutan, Jayan, Sangga, dan Bayu merencanakan sesuatu. Sangga meminta Jayan untuk menjual kambing ke desa sebelah agar mereka bisa pergi keluar kampung. Ternyata orang yang mengacaukan persembahan Maryaban adalah Sangga dan teman-temannya. Mereka mengambil kambing yang seharusnya dijadikan persembahan dan justru ingin menjualnya sebagai modal pergi ke kota. Jayan menolak untuk menjual kambing itu sendirian karena merasa kesusahan. Sangga mengingatkan temannya jika mereka bertiga pergi bersama-sama justru akan dicurigai oleh warga desa. Terlebih hanya Jayan yang hafal jalan pintas menuju ke kampung sebelah. Begitu berjalan keluar dari gubuk itu, Mawar bersama Rengganis melihatnya. Mereka mendekati Sangga dan Bayu yang ikut keluar dari gubuk. Rengganis dan Mawar langsung curiga kambing siapa yang Jayan bawa. Takut ketahuan, Sangga mengelak dan mengatakan jika itu kambing milik Jayan. Namun Rengganis dan Mawar tidak mudah ditipu. Bayu pun mengaku jika itu adalah kambing persembahan. Itu kambing hasil curian persembahan. Sangga bergegas menimpali jika Jayanlah yang mengambil kambing itu dan mereka berdua sudah memperingatkannya. Sangga dengan santai menumbalkan temannya sendiri agar mereka berdua selamat. Rengganis langsung kesal karena hal itu membuat Maryaban marah dan telah membunuh neneknya. Mawar mengajak Rengganis untuk melaporkannya pada tetua kampung atas apa yang terjadi. Jayan kala itu kebingungan karena ia hanya berputar-putar dan terus kembali ke kampung. Ia hendak kembali berjalan namun sebuah lendir terjatuh di pundaknya. Jayan mulai ketakutan hingga lendir lain jatuh di atas kepala. Ia melihat sosok mengerikan dan memilih untuk pergi meninggalkan kambing di tengah jalan. Karena ada payang, Maryaban tak bisa mengejar Jayan masuk ke dalam rumah. Pagi harinya, para tetua kampung mendatangi rumah Jayan setelah mendapat laporan dari Mawar dan Rengganis. Mereka menjelaskan jika Jayan telah mencuri kambing persembahan Pak Sairi. Jayan yang mendengar hal itu di dalam rumah merasa kesal karena dikhianati oleh kedua temannya. Nidaria menambahkan jika Jayan tidak dipersembahkan pada Maryaban, maka penduduk kampung akan mati. Satu kampung ini bisa mati semua. Jayan langsung kabur dan mengajar Sangga di pondok. Ia kesal dengan dua temannya yang tega mengkhianatinya. Bayu meminta teman-temannya untuk tenang. Sangga menjelaskan jika ia punya rencana dan jika mengikuti rencana itu Jayan tak akan mati. Bahkan mereka bisa pergi ke kota dengan aman. Mereka akan mencari cara untuk melonggarkan ikatan Jayan sehingga bisa kabur dengan mudah ketika hendak ditumbalkan. Jayan! Tiba-tiba warga bersama tetua kampung datang. Sangga dan Bayu dengan sigap menangkap Jayan agar tidak kabur. Saat Jayan diikat di tempat ritual, Sangga dan Bayu diperbolehkan mendekat untuk mengucapkan kata terakhir. Di saat itulah mereka berdua mencoba melonggarkan ikatan Jayan. Orang tua Jayan memohon agar anaknya tidak dijadikan tumbal, namun hal itu sudah tidak mungkin lagi. Warga kampung sudah marah karena banyak korban berjatuhan dimakan Maryaban. Segera persembahkan Jayan, biar semuanya cepat berakhir. Cepat, Kak! Setelah semua selesai, mereka meninggalkan Jayan sendirian agar mati dijadikan tumbal. Jayan kala itu berhasil lepas dari ikatan dan bergegas kabur keluar kampung. Sayangnya ia dicegat oleh Maryaban di atas jembatan. Jayan mati seketika menjadi tumbal. Beberapa hari setelahnya, 3 warga kembali ditemukan meninggal. Orang tua Jayan mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi padahal anaknya sudah jadi tumbal.
Nidaria menjelaskan jika Maryaban tetap murka maka pelakunya bukan hanya Jayan. Pak Matnor meminta untuk dicarikan Sangga dan Bayu karena ia merasa mereka berdua ada kaitannya. Sangga dan Bayu bersembunyi di gubuk dan menunggu waktu yang aman untuk pergi. Mereka berlari keluar dari kampung namun hanya berputar-putar dan tak bisa keluar. Bayu memiliki niatan untuk menyerahkan diri. Sangga menolak hal itu dan terjadi pertengkaran. Bayu merasa kesal dengan ambisi dari Sangga yang hingga pada akhirnya Jayan menjadi tumbal. Ide pencurian persembahan datang dari Sangga yang selalu ingin pergi dari kampung. Bayu berniat untuk pergi namun Sangga mempunyai rencana lain. Ia justru menyerang Bayu dan menyerahkan temannya sendiri pada tetua kampung. Sangga berpura-pura menjadi pahlawan dan mengaku menangkap Bayu yang hendak keluar dari kampung. Warga tak percaya begitu saja perkataan dari Sangga karena mereka bertiga adalah teman dekat. Tak mungkin Sangga bersih dari apa yang terjadi. Pak Matnor pun memutuskan untuk membawa Bayu dan mengurung Sangga. Jika setelah persembahan Bayu semua aman, maka Sangga akan dibebaskan. Bayu yang tersadar sudah berada di persembahan dan sosok Maryaban ada di sana. Bayu yang tersadar sudah berada di persembahan dan sosok Maryaban ada di sana, menyantap sajian pemuda yang merusak tumbal persembahan. Hari berikutnya, Rengganis menjenguk Sangga. Ia mempertanyakan kebenaran dari Sangga yang tidak terlibat atas apa yang terjadi. Sangga bersikeras mengaku jika ia tidak bersalah dan tidak terlibat kekacauan yang terjadi. Rengganis percaya hal itu, namun jika Sangga terbukti berbohong, ia tidak akan pernah memaafkannya. Hari berikutnya, orang tua Sangga meminta agar anaknya dilepaskan karena tak ada korban lagi. Warga tak setuju dan meminta tetua untuk menunggu sampai kampung benar-benar aman. Malam itu, Sangga diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sang ayah meminta anaknya untuk pergi dari kampung sesegera mungkin sebelum ada yang melihat. Setelah berpamitan pada orang tua dan adiknya, Sangga bergegas kabur keluar dari kampung. Sayangnya hingga pagi menjelang, Sangga masih terjebak di dalam hutan. Warga yang melihat Sangga kabur langsung mengejar dan menangkap anak itu. Kini warga yakin jika Sangga juga termasuk tersangka perusak persembahan. Mereka semua menyalahkan anak itu atas kematian beberapa warga kampung. Rengganis tak percaya dengan hal itu dan memilih untuk pergi karena sudah sangat kecewa. Sangga pun akhirnya ditumbalkan menyusul kedua temannya. Pagi harinya Pak Sairi menemukan anaknya yang sudah mati bersimbah darah. Pak Sairi menyesali keputusannya yang dulu tak membiarkan Sangga untuk merantau ke kota. Malam itu, Lias merasa kesepian setelah kakaknya meninggal. Ia teringat di mana malam itu melihat Sangga, Bayu, dan Jayan yang melepaskan kambing persembahan. Sangga meminta adiknya untuk tidak mengatakan pada siapapun termasuk kedua orang tuanya. Tiba-tiba sosok Maryaban muncul hendak memakan Lias. Pak Sairi dan istrinya mencoba menenangkan Lias. Pagi harinya mereka meminta izin untuk meninggalkan kampung di mana Lias ternyata ada di sana ketika Sangga dan dua temannya mengganggu persembahan. Pak Matnor menjelaskan jika Maryaban tak pandang bulu dan siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nidaria merasa kasihan dengan Lias di mana anak itu hanya berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Nidaria membiarkan keluarga itu pergi dari kampung. Sejauh apapun Lias pergi, anak itu tetap milik Maryaban. Dia tetap milik Maryaban. Pak Sairi tak bisa keluar dari kampung itu dan hanya berputar-putar di dalam hutan. Mereka menyalakan obor untuk penerangan namun terus berputar di tempat yang sama. Sosok Maryaban muncul di atas pohon dan langsung menyantap Lias. Pak Sairi dan istrinya tak bisa berbuat apapun. Beberapa hari setelahnya, keadaan kampung kembali normal dan masyarakat merasa lega karena teror telah berakhir. Persembahan berikutnya adalah giliran dari Niminun. 3 kambing kembali dipersembahkan pada Maryaban dan film pun berakhir. Sangga selalu menganggap jika Jayan adalah seorang penakut dan pengecut. Padahal yang sebenarnya pengecut adalah Sangga sendiri. Ia selalu mengorbankan teman-temannya untuk rencana ambisinya. Bahkan ia tak berani menghadapi masalah dan pura-pura menjadi orang baik. Pada akhirnya setiap perbuatan pasti akan ada balasan. Terima kasih dan sampai jumpa.